warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala segala puja dan puji kita panjatkan. Memang dialah yang pantas mendapatkan pujian dari seluruh hamba-hambanya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah termasuk kita yang ada di sini. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah PTN Kosambi, dan kepada seluruh pengurus PTN Kosambi, para tokoh masyarakat, para ustadz dan ustadzah, para mahasiswa, mahasiswi, umada yang penuh pada hari ini membanjiri Masjid An-Nur Sanghana untuk memakmurkan Masjid An-Nur Sanghana dalam rangka KKN. Mudah-mudahan kita tetap mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu, para mahasiswa dan mahasiswi yang dimuliakan Allah, sesuai dengan undangan bahwa pertemuan kali ini adalah kitab siam. Kitab itu buku, siam itu puasa. Dari HPT, putusan himpunan tarjih, putusan himpunan putusan tarjih Majelis Tarjih Muhammadiyah. Yang sudah mungkin ada yang punya ya Bu, Pak, ada yang punya. Nah di sini, jadi saya hanya membacakan. Kalau kurangnya di sini, kurang, kalau lebih di sini kelebihannya, supaya tidak jauh menyimpang. Dan ini ada bahasa Arabnya, ada terjemahannya, namun supaya singkat karena waktunya hanya 1 jam lebih, sehingga saya bacakan saja terjemahannya. Pendahuluan, muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah berfirman dalam Quran yang mulia, hai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa
sebagaimana orang-orang yang sebelum kamu juga diwajibkan agar kamu berbakti selama beberapa hari yang terbilang. Maka barang siapa di antaramu sedang sakit atau sedang bepergian, gantilah berapa bilangan hari yang kamu tinggalkan puasa pada hari-hari yang lain. Dan mereka yang memaksa diri boleh tidak berpuasa, maka berfidyalah dengan memberi makan kepada orang miskin. Dan barang siapa yang taat melakukan kebaikan, maka itulah yang lebih baik. Sedang puasamu itu terlebih baik bagimu kalau kamu mengetahui. Bulan Ramadan ialah waktu yang diturunkan yang memberikan petunjuk kepada orang banyak serta penjelasan daripada petunjuk dan pemisah antara yang hak dan yang batil atau yang batal. Maka barang siapa di antaramu yang menyaksikan bulan Ramadan itu, berpuasalah. Dan barang siapa yang sedang sakit atau bepergian, maka gantilah beberapa hari yang kamu tinggalkan puasa. Berarti musafir dalam bepergian. Pada hari-hari yang lainnya, Tuhan Allah menghendaki keringanan padamu dan tidak menghendaki kesusahan kepadamu. Maka hendaklah kamu menyempurnakan bilangan puasamu dan mengagungkan Tuhan Allah atas petunjuk kepadamu dan supaya tersyukur. Ini adalah takbir hari raya, dalilnya mengagungkan amal Allah. Sudah selesai 1 bulan, bisa 29, bisa 30. Dan ini Bapak Ibu, surat Al-Baqarah ayat 183, dalil puasa Ramadan. Hafal semuanya? Alhamdulillah. Jangan lupa nanti di belakang materi ini ada door prize. Makanya diperhatikan siapa yang teliti nyatet namanya, begitu pertanyaan ngacung langsung. Insya Allah. Jadi dalil puasa itu Bapak Ibu, para mahasiswa dan mahasiswi, bukan cuma satu surat Al-Baqarah ayat 183, tapi 4. 183, 184, 185, 187. 186-nya adalah tidak termasuk, karena itu masalah doa. Dari 4 ayat menurut di sini apa itu? Jelas apa Bu? Kemudian, dan bila ada hambaku yang menanyakan akan daku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang memohon kepadaku apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka menemui peringatanku dan beriman kepadaku agar mereka mendapat petunjuk. Nah, di sini ayat 186-nya masalah doa apabila hambaku bertanya. Nah, jadi bukan termasuk puasa. 187-nya adalah dihalalkan bagimu berbaur. Berbaur itu, mohon maaf, menggauli istri kalau yang sudah suami istri. Kepada istri-istrimu pada malam puasa. Mereka adalah bagaikan pakaian untukmu dan kamu pun bagaikan pakaian untuk mereka. Tuhan Allah telah mengetahui bahwa kamu telah mengkhianati dirimu,
lalu Allah mengampuni dan memaafkan kamu, maka sekarang layanilah istri-istrimu dan tuntutlah barang yang telah diwajibkan kepadamu, serta makan dan minumlah, sehingga nampak kepadamu benang garis putih dari benang hitam dari fajar. Kemudian sempurnakanlah puasamu sampai malam, maksudnya sampai datang waktu maghrib. Dan janganlah kamu berbaur pada istrimu ketika kamu sedang beriktikaf. Nanti di 10 hari terakhir ada iktikaf di dalam masjid. Yang demikian adalah batas-batas larangan Tuhan Allah, maka janganlah kamu mendekati melanggarnya. Begitulah Tuhan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada para manusia agar mereka sama-sama bertakwa. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Macam doa tadi ayat 186 ya. Nah, ini cara berpuasa. Bila kamu menyaksikan datangnya bulan Ramadan dengan melihat bulan atau persaksian orang yang adil, maksudnya bisa dipercaya, atau dengan menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari apabila rawan, atau dengan hisab, maka puasalah dengan ikhlas, niscaya karena Allah Subhanahu wa taala belakang, karena Allah Subhanahu wa taala belakang, jadi hanya kepada Allah. Dan berniatlah puasa sebelum fajar, jadi niatnya sebelum fajar atau sebelum adzan subuh, niat puasa. Kecuali bila kamu atau wanita sedang datang bulan atau sedang nifas, maka berbuat kalah dan gantilah. Jadi kalau yang nifas ataupun datang bulan maka boleh berbuka, tidak berpuasa. Dan gantilah puasa pada hari yang lainnya selain bulan Ramadan. Bila mana kamu sedang menderita sakit atau bepergian, maka boleh kamu meninggalkan puasa, kemudian menggantikannya pada hari yang lain dengan berturut-turut atau terpisah-pisah. Jadi kalau berhalangan pada puasa Ramadan tidak puasa, boleh digantikan di hari lain, boleh berturut-turut setelah puasa Syawal, atau boleh seling waktu. Misalkan bulan sekarang umpama yang ditinggalkan umpama 3 hari, boleh 1 bulan sehari, 1 bulan sehari. Ini keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bila berpuasa itu terasa terlalu berat bagimu karena usia atau sakit lama atau tidak dapat diharapkan untuk sembuh, maka boleh berbuka tetapi berfidyah. Jadi yang sakit tidak ada harapan sembuh, kalau sakit-sakit ringan mah bisa diganti. Ini yang sakit sudah bertahun-tahun, orang-orang tua mohon maaf, boleh dengan membayar fidyah. Jangan memberi makan kepada orang miskin buat setiap hari 1 mud, atau mud di sini keterangannya adalah lebih kurang 0,5 liter, sekitar setengah kilo kurang, atau setengah kilo ya, setengah kilo. Nah,
Kemudian yang membatalkan puasa, bila telah nampak fajar, yang dua fajar sodik padamu, maka janganlah makan dan minum, dan janganlah pula mengumpuli istrimu atau bergaul dengan istri. Bila kamu mengumpulnya persetubuh, maka berkifaratlah, denda kifaratnya, bayar denda dengan menderita memerdekakan budak sahaya atau hamba sahaya atau budak. Bila tidak dapat atau tidak diketemukan, kalau di sini kan tidak ada budak. Apa yang pernah melihat budak? Tidak ada ya. Ini dulu, kasusnya dulu. Bila tidak dapat, maka berpuasalah 2 bulan berturut-turut. Jadi pertama membebaskan hamba saya, kalau tidak ada puasa 2 bulan berturut-turut. Maka bila dapat, maka berilah makanan 60 orang miskin. Jadi kalau puasa berturut-turut juga tidak kuat, maka memberi makan 60 fakir miskin. 60. Tiap orang 1 mud, tadi yang setengah liter itu kurang lebih, dan berpuasalah sehari untuk ganti puasa. Nah, ini orang yang berwajiban mengkodok itu mengganti puasa saat tidak bisa berpuasa. Bila kamu melakukan hal-hal yang membatalkan puasa seperti yang tersebut di atas, maka gantilah pada hari-hari yang lain, kecuali kalau kamu kelupaan. Apabila ada di antara orang yang dalam perwalianmu sedang berhutang puasa, maka puasalah untuknya. Lalu pantangan orang yang berpuasa, tinggalkan perkataan yang perbuatan dusta. Pandir itu lucu, lawak ketika sedang berpuasa, ini harus dihindari. Dan jahil, bodoh. Dan janganlah berkata kotor dan berbuat gaduh, ramai ketika di hadapan orang berpuasa. Perbuatan gaduh ini, Pak, bukan cuma ngomong teriak-teriak, bukan. Seperti, mohon maaf, gitu, kendaraan yang kencang kenal bocah, prepet, melewati orang yang berpuasa, itu harus dihindari kalau ngerti anak mudanya. Jadi bukan cuma ngomong teriak-teriak, tapi kendaraan pun itu bisa mengganggu orang yang sedang berpuasa. Coba ibu ketika sakit gigi, ada suara yang keras, apa saja, itu kan merasa terganggu dengan sakitnya. Bila kamu diajak berbantah itu bisa berkelahi, bisa berdebat yang tidak sehat, tanpa ada moderator misalkan. Katakanlah, saya sedang puasa, ini shaim. Dan janganlah pula keras-keras berkumur-kumur dan menghisap air ke hidung ketika berwudu. Jadi jangan terlalu berlebihan, takut langsung minum air. Dan janganlah mencium istrimu bila kamu tidak kuat menahan nafsu. Tidak mengapa kamu menggosok gigi, jadi boleh gosok gigi. Tapi kalau mencium istrinya masih kuat nahan, tidak apa-apa. Terus lagi apa puasa mencium-cium? Jadi mohon maaf ya, kalau masalah puasa ini agak sedikit porno ya bahasanya. Memang harus begini sih terjemahannya. Tapi kalau
pengantin baru, jangan sekali, sebab tekanan tinggi. Kecuali ibu yang sudah tua, boleh, tidak apa-apa. Kalau ingin mencium istrinya. Terus menggosok gigi boleh, Bapak Ibu. Pagi setelah sahur gosok gigi boleh. Di siang hari gosok gigi waktu duhur boleh. Setiap kali waktu sholat gosok gigi boleh, tidak apa-apa. Tidak membatalkan puasa. Dan mandi karena kepanasan. Kemudian panas cuaca, tidak ada AC, panas datang-datang. Tapi kasih jarak, jangan langsung dari luar matahari langsung mandi. Tidak dulu di ruangan, kira-kira beberapa menit. Tubuh kita sesuai dengan suhu ruangan. Boleh mandi. Pak, kalau dibanjur dari atas boleh. Ya namanya mandi dari atas atau dari bawah boleh. Supaya apa? Ada kesegaran. Kecuali yang Bapak Ibu rumahnya ada AC. Boleh. Dari mandi siang pada bulan puasa untuk mendapatkan kesegaran. Boleh. Tidak mengapa. Nah, ini sahur. Sahur dan buka. Bila mana kamu akan berpuasa, maka sahurlah. Bila terbenam matahari, maka cepat-cepatlah berbuka dengan makanan kurma. Dan bila tiada, maka minumlah air. Dan berdoalah sesudah itu. Dahabadu ma'u wabtalatil uruf wasabatil ajru insyaallah. Nah, ini doa ketika berbuka puasa. Jadi doanya minum dulu apa doa dulu, Bu? Dahabadu ma'u wabtalatil uruf wasabatil ajru insyaallah. Doa dulu apa minum dulu? Minum dulu. Jadi sebelum minum mendengar suara adzan nih, masuk adzan maghrib, maka ibu baca Bismillah, baru minum. Terserah mau segelas mau berapa teguk. Nah setelah itu baca ada habatu ma'u abtalatul uruk wasabatal ajru insyaallah. Kenapa harus minum dulu? Karena di sini artinya adalah telah hilang haus dan dahaga, dan telah basah urat-urat, dan pahala akan menyertai insya Allah. Jadi kalau dibaca sebelum minum, gimana urat basah orang masih kering seharian? Jadi masuk akal nggak, Bu? Masuk akal. Walaupun ada teman saudara kita yang hari sebelum minum silakan, sambil sini harus minum dulu. Kemudian amal-amal yang utama bila sudah masuk bulan Ramadan, maka perbaikilah sedekah dan membaca Al-Quran. Dari banyak sedekah dan membaca Al-Quran. Dan sembahyanglah. Nah, begini Bu, terjemahan lama ya, harusnya sholatlah, bukan sembahyanglah. Sebab sembahyanglah ini sudah bahasa orang Buddha, menyembah tiang dari sembahyang, betul. Nah sekarang sudah canggih, harusnya diganti nih, bukan sembahyang tapi sholatlah tarawih, sholat malam 11 rakaat serta beriktikaf pada 10 hari yang terakhir. Selesai, Bu, masalah puasa. Sebut. Puasa sudah selesai. Kemudian berikutnya
adalah puasa, Bapak Ibu. Puasa. Kenapa di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu bukan siam bahasanya? Bukan saum, maaf, bukan saum, tapi siam. Sebab beda antara saum dan siam. Kalau bahasa Sunda, saum itu bahasa yang tinggi ya Bu. Bahasa Sunda, tidak ada orang Sunda. Saum itu puasa. Kalau menurut ayat adalah siam. Siam itu yang membedakan dengan saum. Kalau siam ada aturan tertentu menurut syariat. Jadi pada waktu subuh harus berhenti makan dan minum sampai siang terus. Dan membatalkan puasa dihindari. Kemudian datang waktu maghrib maka boleh berbuka. Itu adalah siam. Makanya Allah menyuruh kutiba alaikumus siam, diwajibkan atas kalian berpuasa karena aturan-aturan tertentu. Ada selain puasa itu surat apa tuh ya, masalah Maryam, Siti Maryam. Siti Maryam itu adalah aku berpuasa, bahasanya bukan siam tapi saum, bahasanya adalah saum. Siapa yang mau surat Maryam? Surat Maryam. Nah itu ada saum. Maryam puasa cuma satu Bu. Saum di dalam Al-Quran, yaitu kepada Siti Maryam. Karena tidak boleh berbicara sehari kepada orang banyak. Nah itu saum, jadi boleh makan, boleh minum, boleh segalanya. Tapi berbicara tidak boleh. Nah ini puasanya Maryam pada saat itu. Tapi kita tidak boleh puasa seperti Maryam. Jadi diam hanya seharian. Aduh, kenapa kamu ditanya diam aja? Puasa, ayo saum, itu tidak boleh. Jadi harus biasa. Kemudian berikutnya adalah banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Bapak Ibu, para mahasiswa dan mahasiswi, ketika seseorang berpuasa Ramadan, apakah pasti diterima puasanya? Ada yang tahu, Bu? Ini puasa semuanya nih, puasa semua, lagi pada puasa. Apakah tahu puasa Bapak Ibu diterima? Atau apakah menjamin bahwa Bapak Ibu yang sedang puasa ini adalah mendapatkan ketakwaan? Belum tentu. Belum tentu. Ini Bapak Ibu, ketika sedang begini nih, ada senek, ada air. Ketika puasa tidak boleh. Nah kalau sekarang Bapak Ibu minum air cup dan minum kue sekarang tidak berpuasa, halal tidak Bu? Halal tidak? Sekarang diminum, halal? Belum tentu. Belum tentu halal kalau yang dimakan itu adalah snacknya temennya sebelah. Ibu-ibu lagi ke belakang ini diambil satu kuenya. Tidak halal ini, mengambil snack orang lain. Begitu juga puasa. Di situ ada kata la'ala. La'ala itu adalah harfu taroji. Harfu taroji menurut ilmu nahwu. Artinya pengharapan
kebaikan yang harus diraih dengan sungguh-sungguh. Itulah makanya ketika seseorang berpuasa itu belum tentu mendapatkan ketakwaan kalau tidak sungguh-sungguh. Jadi tidak cuma puasa dia terus mendapatkan ketakwaan, belum tentu. Harfu taroji itu Bapak Ibu la'ala yang menentukan usaha keras dan sungguh-sungguh. Makanya la'alakum tattaqun, agar kalian berusaha sungguh-sungguh mendapatkan ketakwaan. Kalau tidak bersungguh-sungguh tidak mendapatkan ketakwaan. Nah, lawannya adalah laeta. Kalau la'ala tadi sungguh-sungguh dan pasti kalau sungguh-sungguh akan mendapatkan ketakwaan. Tapi laeta Bapak Ibu, laeta itu adalah huruf taman. Huruf tamani adalah huruf yang menafikan, meniadakan. Contoh, ibu-ibu yang sekarang sudah usia, mohon maaf, 50, 60. Ya Allah, berikanlah aku supaya lebih muda lagi, seperti usia 20 tahun misalkan. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Di dalam surat An-Naba itu surat keberapa, Bu? 78. An-Naba itu adalah surat ke 78. Ayat ke 40. Wa qulul kafiru ya laitani kuntum turoba. Ini penyesalan orang-orang kafir di neraka ketika disiksa yang sangat berat, maka mengatakan waqulu, berkata ya laitani kuntum turoba. Aduhai, kenapa aku dulu tidak menjadi tanah saja atau jadi debu? Sesuatu yang tidak mungkin, Bu. Kembali lagi ke dunia, karena sudah di neraka. Nah ini, jadi tamani ini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Sedangkan taroji adalah harapan yang bisa diraih atau mungkin bisa didapatkan. Terus bikin kurikulum, Pak, Bu. Para mahasiswa ini yang biasa bikin proposal dan lain sebagainya itu bikin kurikulum puasa 1 bulan penuh. Dibikin misalkan hari pertama, hari kedua, atau sehari jam sekian. Ada planning. Kalau dalam organisasi kan ada planning, organizing, dan controlling. Semua ini sendiri. Jadi cukup dengan planning saja. Lalu meningkatkan sholat sunnah. Jadi yang biasanya tidak, mohon maaf, tidak sholat sunnah rawatib, puasa ini diusahakan didampingi dengan sholat sunnah rawatib. Apa tujuannya? Sholat sunnah rawatib itu Bapak Ibu untuk menambah kesempurnaan sholat wajib. Kalau sholat wajib Ibu ketika sholat ingat ayam goreng, ingat makanan, ingat buat sahur, bukannya apa, takut kehabisan. Sholat asar nih, macam-macam pikirannya. Nah, ditambah sholat rawatib ini untuk menghindari ketidakhusuan tadi, pahalanya. Jelas, Bu? Itu sholat sunnah rawatib. Kemudian sahur juga harus, Bu, disunahkan. Tasaharu fa inna fi sahuri barokah. Makanya sahur, kalau bahasa yang benarnya itu bukan makan sahur ya. Jadi sahur itu bukan makan, tapi waktu makan pagi itu adalah sahur sebelum datang fajar ataupun subuh. Jadi makanlah kalian di waktu sahur,
Sahur itu adalah waktu makan sebelum subuh. Jadi bukan nama makan sahur, bukan. Waktu sahur. Jadi kalau sahur itu ya itu nama waktu ketika makan sebelum waktu subuh. Ini salah-salah tatawu sudah dibahas pertemuan kemarin ya Pak Taufik, sudah dibahas. Salah-salah tatawu sudah dibahas ya bulan Rajab kemarin. Dan sini kita praktekkan nanti. Terus jangan lupa Bu, ketika awal puasa itu berdoa. Sejak sekarang berdoa Bu, ya Allah semoga kita atau kami ini diberi panjang umur bisa menjalankan puasa 1 bulan penuh sampai datangnya hari raya Idul Fitri. Sebab banyak Bu orang yang puasa tinggal sehari lagi meninggal dunia, mungkin sakit, mungkin kecelakaan, padahal sangat bugar, tapi musibah kecelakaan tidak bisa ketemu dengan bulan puasa Ramadan. Makanya jangan sombong, berdoa sejak sekarang supaya bisa dipertemukan dengan puasa Ramadan tahun sekarang. Itu penting sekali doa di awal Ramadan. Kemudian berinteraksi dengan Al-Quran, banyak tadarus Al-Quran, baca-baca Al-Quran. Kemudian juga banyak sodako di bulan puasa. Bapak Ibu, kalau mau tahu sodakonya umat Islam atau sahabat Nabi, Ibu tahu kenal sama Abdurrahman bin Auf? Kenal ya? Ada yang kenal Mbak? Abdurrahman bin Auf kenal, maksudnya kenal. Alhamdulillah kapan kenal? Abdurrahman bin Auf itu Bu seorang yang dermawan. Ketika hijrah dari Mekah tidak bawa apa-apa Bu, cuma pakaian dan bekal sampai ke Madinah. Udah ditinggal hartanya semuanya miliaran ditinggal. Tapi ketika di Madinah jadi orang kaya lagi Bu, orang kaya lagi. Ketika menjual tanahnya, sebidang tanah itu 56 M. Bukan untuk membeli tanah lagi Abdurrahman bin Auf, tapi dibagikan kepada sepertiga orang janda-janda yang suaminya meninggal dalam waktu peperangan. Sepertiga lagi adalah untuk para fakir miskin, anak-anak yatim yang ditinggal perang, kemudian meninggal dunia bapaknya. Kemudian sepertiga lagi untuk para penduduk Madinah yang perlu modal, jadi dimodali. Apa suruh bayar? Tidak Bu, gratis, dimodali. Kalau sekarang mah dulu bansos, ada bansos ya sudah kan. Itu sepertiga Bu, semuanya diberikan. Dan tidak lupa Bapak Ibu, bahwa kita setiap kali langkah itu adalah diawasi oleh malaikat. Ibu kajian di sini diawasi oleh para malaikat. Setiap jengkal bumi ini adalah dihuni oleh malaikat. Jadi jangan khawatir. Makanya sering-seringlah ikut kajian atau memakmurkan masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini malaikat Jibril Bu, malaikat Jibril punya sayap berapa Bu? Ada yang tahu malaikat Jibril? Malaikat Jibril itu adalah memiliki sayap 600 sayap. Malaikat Jibril memiliki sayap 600 sayap, berwarna-warni sayap.
Kalau sayap itu digerakkan, satu sayap saja digerakkan, maka bumi ini kan hancur semuanya, berantakan. Karena saking gedenya sayap malaikat Jibril. Nah, di sini malaikat Jibril punya kecepatan cahaya dulu ya. Kecepatan cahaya adalah 300.000 kilometer per detik. 300.000 kilometer per detik. Dari sini ke Jakarta berapa kilo ya? 200 lah. Tambah 100, 300 kali 1.000. 300.000 kilometer per detik, bukan per jam, per detik. Kali kecepatan cahaya. Nah, sudah per detik kali kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu adalah 300.000 kilometer per detik. Kecepatan cahaya 300 kilometer per detik. Kemudian malaikat Jibril kecepatannya adalah 2.816.358 kecepatan malaikat Jibril. Dikalikan kecepatan cahaya tadi 300.000 per detik, 300 kilometer per detik ya. 300 kilometer per detik. Jadi kecepatan malaikat Jibril itu adalah 10 juta kilometer per detik. Nah, boleh menghayal Bu, 10 juta kilometer per detik. Cepatnya nggak ada manusia bikin pesawat cepatnya kayak sampai sekarang belum ada. Kemudian umur malaikat Jibril adalah 4,9 miliar tahun. Umur malaikat Jibril sudah bisa ditebak Bu, umur malaikat Jibril. Manusia dengan malaikat duluan mana Bu? Duluan mana? Allah menciptakan duluan malaikat. Manusia kasihin. Itulah Bapak Ibu sudah 1 jam, barangkali dilanjutkan dengan pertanyaan ataupun barangkali ada yang menambahkan. Mas Topik mana? Ada yang menambahkan di sini Mas Topik. Kalau ada yang mau menambahkan atau yang mau ditanyakan silakan Bu. Yang tadi saya sampaikan. Silakan Mas. Maaf Ibu, pertanyaannya coba diulang lagi agak keras. Tadi puasa kalau pagi muntah-muntah, tapi puasanya itu saja. Pak katanya kalau Siapa mana? katanya kalau habis sahur kemudian suka muntah paginya itu batal artinya. Habis sahur punya apa? Kadang muntah paginya. Ada muntah. Itu ya bisa batal atau tidak puasa. Muntah. Iya. Sudah. Iya. Sudah waktu ini subuh belum? Ibunya sudah subuh atau belum? Sudah subuh. Sudah subuh ya? Oh, berarti lagi puasa ya Bu ya? Puasa. Terima kasih pertanyaan Ibu. Bagaimana kalau sedang puasa kemudian muntah ya Bu? Apakah membatalkan puasa ya Bu? Begitu kan sebenarnya. Jadi Bapak Ibu, bahwa muntah yang tidak sengaja tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa.
yang membatalkan puasa itu muntah dengan disengaja. Itu tapi sulit ya. Kalau muntah dengan sengaja, bagaimana? Prakteknya muntah dengan disengaja. Kenapa muntah disengaja tuh? Kalau ibu kan tiba-tiba pusing, misalkan pusing itu bisa muntah, Bu. Bisa muntah. Pusing itu bisa muntah karena tekanan darah tinggi ataupun tekanan darah rendah. Tinggi, terlalu tinggi atau rendah itu adalah bisa pusing. Tekanan darah bisa kan 100 atau 200 per 150 mili desiliter. Itu bisa pusing, Bu. Ini muternya. Dan bisa mengakibatkan muntah. Atau tekanan darah rendah 60 per 40 desiliter. Itu juga bisa pusing dan berbahaya. Maka tidak apa-apa, Bu. Ibu setelah muntah ini kira-kira badannya masih kuat enggak? Kalau nambah melemah, ibu batalkan saja puasanya. Sebabnya ibu sakit. Dalam keadaan sakit yang mendadak, datangnya sakit itu pada waktu puasa di pagi hari. Boleh, tidak apa-apa. Nanti diganti di hari-hari yang lain. Jelas, Bu? Jelas. Ada lagi? Bu, kopinya sudah error, jadi harus ada penerjemah. Kalau penerjemahnya salah, saya jawabnya salah lagi. Silakan, Bu, yang lainnya. Tadi masalah puasa saum Maryam itu adalah surat ke-19, surat Maryam ayat ke-26 yang saum, bukan siam. Saum satu-satunya di Al-Quran yang redaksinya adalah saum. Itu disampaikan masalah keterangan Siti Maryam yang tidak boleh berbicara dengan manusia sekitarnya. Itu di surah ke-19 ayat ke-36. Silakan, Mas, ada waktu. Kemudian sholat tarawih, Bu. Bertanya, Pak. Ya. Silakan. Ya, silakan diperhatikan. Ya. Satu yuk, kita bisa katanya nanti anak yatim masyarakat masih makan selama beberapa hari gitu. Puasa anak itu tidak ada puasa. Nah, puasa kita itu apa seperti banyak? Coba ulang lagi, jadi aku tadi Prodit suaranya banyak orang ngomong jadi seperti setengah. Pada ini Pak, maksudnya kita kan lagi kita sakit. Nah, terus kan kita nggak makan nih buat kita berapa orang dia karena nggak lagi puasa. Nah, sedangkan ketika kita ya itu apa lagi kita lagi tanggal puasanya setelah lebaran. Jadi gini, Pak, kalau pas sedang tidak puasa, kemudian diganti dengan fidyah, tapi setelah Ramadannya selesai, itu bayar puasa lagi atau tidak, Pak? Bayar puasanya ya? Iya, jadi waktu Ramadan Ya, tidak puasa. tidak puasa, kemudian diganti dengan bayar fidyah. Setelah Ramadan selesai, kemudian boleh puasa lagi atau tidak untuk membayar utang puasanya? Ya. Jadi seseorang yang tidak berpuasa ketika puasa Ramadan, kemudian bayar fidyah ya, Bu, bayar fidyah. Kemudian datang Idul Fitri, apakah harus mengganti puasa yang ditinggalkan?
Jadi salah satu saja Bu. Tadi keterangan di HPT itu, kalau dalam keadaan sakit atau orang tua yang sangat tua renta, sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, maka gantilah dengan fidyah, bayar fidyah. Setelah bayar fidyah, apakah nanti kalau sudah Syawal menggantikan puasa yang ditinggal? Tidak perlu, cukup fidyah saja. Kalau ibu sakitnya sakit biasa ya, bukan sakit yang tidak ada harapan sembuh, sakit biasa yang ada harapan sembuh. Ibu tidak usah bayar fidyah, tidak usah bayar fidyah. Nanti saja tunggu bulan Syawal atau yang lainnya, boleh selama setahun sampai datanya Ramadan lagi. Ramadan lagi. Jadi tidak harus berturut-turut. Umpama ibu sakit selama seminggu, nah kemudian setelahnya seminggu itu puasa, kemudian datang Idul Fitri, ya Allah saya punya utang puasa 1 minggu, tidak usah diganti berturut-turut Bu. Pada bulan Syawal boleh Bu, sebulan sekali 1, kemudian bulan depan 1 lagi, terus sampai 7 bulan boleh, tidak usah bayar fidyah, cukup menggantikan puasa. Jelas Bu? Kalau yang bayar fidyah karena sakit menahun tidak ada harapan sembuh, bayar fidyah, maka tidak perlu ganti puasa. Atau orang tua sudah lemah fisiknya, misalkan 80-90 tahun kan sangat berat untuk berpuasa, maka cukup membayar fidyah, tidak usah puasa, sebab tidak ada kemampuan. Jelas Bu? Ya. Jelas ya Lena. Satu lagi Pak. Boleh, silakan. Makanya ini kan ini kan lagi puasa ceritanya. Kalau yang kita enggak puasa, yang saya sedang tidak lagi puasa, bilangnya cukup bayar fidyah aja, itu haram nggak? Siap. Ya, jadi katanya Cuman. kalau yang sedang puasa, tapi bagi yang tidak puasa itu boleh tidak untuk bayar fidyah? Yang tidak puasa. Iya, Lagi sehat lagi sehat aja. Oh iya. Jadi dalam keadaan sehat, Sehat. bulan Ramadan Tidak puasa. tidak puasa, Fidyah saja. Dia hanya bayar fidyah saja. Gimana Pak? Enak aku ya. Enak tidak puasa bayar fidyah saja. Tidak jelas Bu ayatnya. Fa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Tidak orang-orang yang tua yang tidak puasa boleh tidak puasa bayar fidyah. Tapi kalau yang sehat, ibu sehat nih. Saya mah nggak puasa bayar fidyah saja. Ya tidak boleh Bu, tidak boleh. Jadi tidak boleh. Kalau yang sehat, ibu wajib. Kecuali ibu musafir dalam perjalanan. Misalkan mahasiswa dari luar kota datang ke Cirebon. Aduh, ini haus. Atau lapar. Di mobil kendaraan tidak ada AC misalkan, atau harus jalan jauh misalkan. Boleh tidak puasa, tapi diganti puasanya di lain hari, bukan bayar fidyah. Jadi mentang-mentang mentang-mentang seseorang kaya melanggar perintah Allah disuruh wajib puasa Ramadan, tidak puasa, bayar fidyah saja. Berapapun saya bayar, saya banyak duit misalkan, tidak boleh, tidak boleh. Jelas. Jelas Bu. Mangga. Ayo mahasiswa. Ada yang kurang jelas atau mau menambahkan silakan ayo. Mahasiswa Madan ya.
Bapak-bapak, ibu-ibu mau tahu sholatnya Rasulullah ketika bulan Ramadan? Sholat Rasulullah itu adalah 4-4-3. 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, kemudian 3 witir itu ketika di Sayyidah Aisyah. Tapi ketika di Sayyidah Maimunah, dua-dua bu, dua, 5 kali, 10, witir 1. Itu sholatnya Rasulullah. Jadi istri yang satu, Siti Aisyah itu 4-4-3. Sedangkan di istri yang lain, Sayyidah Maimunah adalah 2-2. Jadi ini bervariasi. Makanya kalau ada orang yang sholat taraweh atau qiyam Ramadan yang 2-2, jangan disalahin. Memang ada riwayat dari Siti Maimunah. Kemudian rakaat pertama itulah dihadiri oleh Abdullah bin Mas'ud. Jadi Rasulullah yang imami, Abdullah bin Mas'ud adalah menjadi makmum. Kemudian Hudzaifah al-Yamani, sahabat yang kedua. Yang ketiganya adalah Ubay bin Ka'ab, sholat malam di rumah Rasulullah. Ikut. Yang dibaca rakaat pertama adalah surat Al-Baqarah. 280 berapa? 6 ayat Al-Baqarah. Nah, dikira Abdullah bin Mas'ud setelah selesai Al-Baqarah itu pasti akan ruku. Ternyata disambung lagi dengan surat Al-Imran. Waduh, nyambung lagi Al-Imran. Berapa ayat? 100. Al-Imran 200 ayat. Al-Imran itu 200 ayat. Dikira Abdullah bin Mas'ud itu adalah mau ruku sebab 2 surat. Al-Baqarah 286, kemudian Al-Imran 200 ayat. Ternyata bu, nyambung lagi dengan surat An-Nisa. Surat An-Nisa berapa ayat? 176 ayat. 3 surat, 1 rakaat. Kemudian berarti semuanya berapa? 662 surat, 1 rakaat. Nah, kemudian setelah selesai salam, sudah witir salam, besoknya 3 orang tadi tidak mau datang lagi sholat bersama Nabi. Kapok. Awas, jangan salah, jangan salah. Awas. Abdullah bin Mas'ud, kemudian Hudzaifah al-Yamani dan Ubay bin Ka'ab tidak sholat lagi bersama Nabi itu bukan karena panjang bacaannya 3 surat, bukan. Tapi aku tidak khusyuk, mendebak-nebak, ini rukun nih. Ternyata nyambung lagi. Ini rukun nih, nyambung lagi An-Nisa. Itu masalahnya. Jadi jangan salah paham. Tidak kuat sholat bersama Nabi, bukan. Sebab tidak khusyuk. Coba diperhatikan di sini. Coba diperhatikan di masjid yang imamnya hafal Quran, 1 rakaat Al-Baqarah 286. Kuat gak? Begitu salam, terus sudah makmum pada pulang semua. Kapok, nggak mau lagi. Nah kita, jadi sholatnya itu bisa santai. Tidak harus seperti Nabi. Kecuali di rumah sendiri ya. Kalau di rumah sendiri, sholat tarawihnya di rumah sendiri, di rumah, wajibnya di masjid, kemudian pulang, sholat itu boleh sambil muroja, mengulangi hafalan Al-Quran, cek, barangkali bacaan Al-Qurannya salah, boleh sendiri, sebanyak-banyaknya. Mau Al-Baqarah 286 silakan, mau Al-Imran 200 surat silakan, mau An-Nisa 176 silakan bu. Kalau sama istri, salah istrinya nggak kuat, pasti dosen terus. Harus kode, Pak, takbir Pak. Seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, ini masuk ke door prize.
tadi yang saya jelaskan bahwa ayat puasa itu semuanya ada berapa? 4. 183, 2, 24. Ini jangan melihat, jangan melihat rupiahnya, Bu, tapi uangnya ya. Yang kedua ini agak berat ini. Tadi lala itu adalah harfu aji. Lala adalah harfu taroji. Artinya harus diusahakan dengan sungguh-sungguh supaya meraih derajat takwa. Lawannya lala itu apa? Di surat apa, kemudian ayat berapa? Ayo, yang mencatat pasti tahu. Tidak dicatat sih. Boleh lihat, ayo silakan lihat. Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Sesuatu yang tidak mungkin. Seperti ya laitani kuntum duroba. Waqulul kafiru ya laitani kuntum duroba. Itu ada di akhir surat apa dan ayat berapa. Silakan lihat, saya kasih waktu. Surat apa? An-Naba ayat 40. Ayat 40. Oh duluan. Duluan 40. Bila An-Naba, itu saksi Mbak. Aduh, ulangi lagi tadi. Ini Ibu punten. Maaf, tidak mendengar. Waqulul kafiru ya laitani kuntum turaba ya. An-Naba itu surat ke-78 ya Mbak Jis. Ayat 40. Masih ingat ya Mbak Jis? Tajam lah ingatan. Padahal kan dicatat ya. Kemudian ini kapan nih barusan disampaikan nih? Salat Nabi 1 rakaat itu yang dibaca surat apa? Ada 3 surat. Yang kedua adalah suratnya apa, jumlah ayat berapa? Kemudian surat yang kedua, surat apa, jumlah ayat berapa? Aduh, lihat HP dulu deh. Yang punya aplikasi HP pasti. Kemudian yang ketiga, surat apa, jumlah ayat berapa? Siap? Surat apa? Al-Baqarah, jumlah suratnya berapa? 286. Yang kedua surat Al-Imran, jumlah suratnya 200. Yang ketiga surat An-Nisa 176. Jadi jumlahnya berapa? 662. Alhamdulillah. Tadi tentang siam, Bu, perbedaan antara saum dan siam. Kalau siam itu adalah surat Al-Baqarah ayat 183. Siamnya dengan aturan-aturan tertentu. Sekarang saum itu hanya 1 ayat yang ditujukan kepada Maryam.
belum. Surat keberapa ayat surat keberapa ayat surat ayat ke salah ayat ke 26 suratnya ke suratnya surat ke berapa ya. Ya. Habis terakhir ini mbak mohon maaf ya ini berpacu dalam ingatan barangkali itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita berdoa semoga diberi panjang umur, bisa menunaikan ibadah puasa 1 bulan penuh sampai datangnya hari raya Idul Fitri. Tetap semoga Allah melimpahkan pahala dan menjadi orang yang takwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.